Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, memantulkan cahaya lampu jalan di aspal yang basah. Raka baru saja pulang dari kantor redaksi saat ia menemukan sebuah paket coklat lusuh tergeletak di depan pintu apartemennya. Tidak ada alamat pengirim, hanya namanya yang tertera di sana dengan tinta merah menyala. Penasaran, ia membawa paket itu masuk, menutup pintu rapat-rapat, dan segera merobek bungkusnya. Di dalamnya, terdapat sebuah map tebal berisi dokumen berlogo sebuah lembaga pemerintahan, lengkap dengan cap rahasia negara yang tertera di setiap halamannya. Saat ia mulai membaca, jantungnya berdegup semakin kencang. Dokumen itu berisi transkrip percakapan, laporan keuangan, serta serangkaian bukti yang tampaknya menuding Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, terlibat dalam sesuatu yang selama ini tak pernah terbayangkan oleh publik. Raka mengernyit, membaca berulang kali, berusaha menemukan celah yang membuktikan bahwa semua ini hanya tipuan. Ahok dikenal sebagai sosok yang keras, transparan, dan tak segan berbicara apa adanya. Namun, dokumen ini seolah mengisyaratkan bahwa di balik sikapnya yang tegas, ada sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jika dokumen ini asli, maka ini bisa mengubah sejarah politik Indonesia selamanya. Ketika Raka hendak memotret beberapa halaman dengan ponselnya, tiba-tiba listrik di apartemennya padam. Gelap menyelimuti ruangan, hanya suara hujan dan petir yang terdengar dari luar. Ia meraba-raba meja, mencari senter yang selalu ia simpan di laci. Namun sebelum ia menemukannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan anonim masuk, "Jangan sentuh dokumen itu. Kau dalam bahaya." Dada Raka terasa sesak. Siapa yang mengirim paket ini? Dan lebih penting lagi, siapa yang tahu bahwa ia sudah membacanya? Dengan tangan gemetar, ia melangkah ke jendela dan mengintip keluar. Di seberang jalan, seorang pria berbadan tegap berdiri di bawah lampu jalan, menatap lurus ke arah apartemennya. Raka menelan ludah. Ini bukan kebetulan. Seseorang mengawasinya. Ia segera menutup gorden dan berusaha mengatur napasnya. Pilihannya hanya dua, membakar dokumen ini dan berpura-pura tak pernah menerimanya, atau menggali lebih dalam meskipun nyawanya mungkin jadi taruhan. Hatinya berdebar. Ia tahu, sebagai jurnalis, inilah momen yang menentukan. Kebenaran ada di tangannya, tetapi bahaya juga mengintainya dari segala arah. Dengan tekad yang baru saja menguat, ia mengambil map itu, menyalakan laptopnya, dan mulai mengetik. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan sumber dokumen ini, dan yang lebih penting, ia harus mengetahui apakah Ahok benar-benar terlibat, atau ada kekuatan besar yang sedang berusaha menjebaknya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Raka duduk di depan laptopnya, membaca ulang setiap lembar dokumen dengan saksama. Ada satu nama yang terus muncul di berbagai transkrip percakapan, Garuda Hitam. Sebuah nama sandi, mungkin milik seseorang yang mengetahui rahasia besar ini. Dengan napas tertahan, ia mencoba mencari petunjuk lebih jauh. Di halaman terakhir, ia menemukan nomor telepon tanpa nama. Tertulis dengan tinta merah yang sama seperti di amplop paket, "Hubungi hanya jika kau siap menghadapi kebenaran." Tangan Raka sedikit gemetar saat ia mengetik nomor itu di ponselnya. Setiap digit yang ia tekan terasa seperti langkah menuju jurang yang tak terlihat dasarnya. Ia menelan ludah dan menekan tombol panggil. Bunyi nada sambung terdengar, 1, 2, 3 kali, lalu berhenti. Sunyi, tak ada suara di ujung sana. Tapi sebelum ia bisa menarik napas lega, sebuah pesan masuk di ponselnya, "Jangan bicara di telepon. Kita diawasi. Tunggu instruksi berikutnya." Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ini bukan sekadar konspirasi biasa, ini adalah permainan tingkat tinggi. Ketegangan semakin memuncak ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintunya. Raka menahan napas. Siapa yang datang di tengah malam begini? Perlahan, ia mendekati pintu dan mengintip melalui lubang intip. Tidak ada siapa-siapa, hanya lorong apartemen yang sunyi. Namun,
Saat ia mengalihkan pandangan ke lantai, ada sebuah amplop kecil terselip di bawah pintunya. Dengan hati-hati, ia membungkuk dan mengambilnya. Di dalamnya, hanya ada secarik kertas dengan tulisan tangan kasar, "Jika kau ingin tahu kebenaran, datang ke stasiun kota pukul 2. Datang sendiri, jangan beritahu siapapun." Raka menatap jam di ponselnya. Pukul 1.15, waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Ia tahu ini berbahaya, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Jika Garuda Hitam benar-benar sumber dokumen ini, maka ia harus menemui orang itu. Mengambil jaketnya, ia menyelipkan dokumen ke dalam tas dan menyembunyikan pisau lipat kecil di sakunya, sekadar berjaga-jaga. Di luar, hujan masih turun deras, seolah menjadi pertanda buruk atas apa yang akan terjadi. Saat ia melangkah keluar dari apartemen dan menuju mobilnya, perasaan aneh mulai merayap di benaknya. Ia merasa diawasi, meski tak ada siapapun di sekitar. Namun, sebelum ia sempat menginjak pedal gas, kaca spionnya menangkap bayangan seorang pria berpakaian hitam di trotoar seberang. Sosok itu berdiri diam, wajahnya tak terlihat jelas di bawah lampu redup. Jantung Raka berdegup kencang. Apakah ini hanya paranoia, ataukah seseorang benar-benar mengikutinya? Dengan hati-hati, ia menyalakan mesin mobil dan melaju menuju stasiun kota. Malam ini, ia akan menghadapi sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Stasiun kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 1.58, hanya 2 menit sebelum pertemuan yang dijanjikan. Raka melangkah perlahan di antara bangku-bangku kosong, sesekali menoleh ke belakang. Bayangan-bayangan panjang terbentuk di bawah lampu neon yang berkedip redup. Di kejauhan, suara kereta barang yang melintas menambah kesan mencekam. Ia menunggu, jantungnya berdetak semakin cepat. Jika Garuda Hitam adalah kunci dari teka-teki ini, maka malam ini ia akan mendapatkan jawabannya, atau malah masuk lebih dalam ke dalam bahaya. Tiba-tiba, seseorang muncul dari kegelapan, mengenakan hoodie hitam dan masker. Langkahnya cepat dan tegas, berhenti tepat di depan Raka. "Kau jurnalis itu?" Suaranya berat, nyaris berbisik. Raka mengangguk pelan. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan menyodorkannya. "Jawaban yang kau cari ada di sini. Tapi ingat, semakin dalam kau masuk, semakin sulit kau keluar." Raka membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa foto lama, sebagian sudah menguning, menunjukkan sosok Ahok muda bersama beberapa orang yang tak dikenal. Namun yang mengejutkan, di salah satu foto, Ahok terlihat berdiri berdampingan dengan seseorang yang di dokumen rahasia sebelumnya disebut sebagai aktor penting dalam sebuah skandal besar. Palsu, Raka berbisik, berusaha mencari tahu apakah ini rekayasa atau kebenaran yang tersembunyi. Pria itu menggeleng pelan. "Ini asli. Tak ada yang bisa membantahnya. Tapi ada lebih dari sekadar foto. Ada kisah yang selama ini tak terungkap." Ia kemudian menatap langsung ke mata Raka, seakan ingin memastikan bahwa sang jurnalis benar-benar siap menghadapi kenyataan. "Ahok tak bisa bohong, bukan? Tapi bagaimana jika bukan dia yang berbohong, melainkan sejarah yang telah dimanipulasi?" Sebelum Raka sempat bertanya lebih lanjut, pria itu mundur selangkah. "Kita tidak bisa bicara lama di sini. Mereka mungkin mengawasi," katanya sambil melirik ke arah kamera CCTV di pojok ruangan. "Cari tahu tentang seseorang bernama Laksamana. Dia adalah kunci dari semua ini." Lalu, tanpa peringatan, pria itu berbalik dan menghilang ke dalam gelap, meninggalkan Raka dengan amplop di tangannya dan segudang pertanyaan di kepalanya. Dengan tangan gemetar, Raka memasukkan foto-foto itu ke dalam tasnya dan berjalan cepat keluar dari stasiun. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Siapa Laksamana? Apa hubungannya dengan Ahok? Dan yang lebih penting, jika ini benar-benar kebenaran, mengapa selama ini tidak ada yang pernah mengetahuinya? Saat ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, pikirannya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan.
Ini bukan lagi sekadar investigasi biasa. Ini adalah perjalanan untuk mengungkap sesuatu yang bisa mengguncang sejarah. Dan ia baru saja mengambil langkah pertama ke dalam kegelapan yang tak terduga. Raka tiba di apartemennya dengan perasaan tak menentu. Tangannya masih gemetar saat ia mengunci pintu dan melemparkan tasnya ke atas meja. Nafasnya memburu, pikirannya penuh dengan apa yang baru saja terjadi. Nama Laksamana kini menjadi teka-teki baru yang harus ia pecahkan. Namun sebelum ia sempat membuka kembali amplop yang diberikan oleh Garuda Hitam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, kali ini tanpa nama pengirim, berhenti sekarang, atau kau takkan pernah menulis lagi. Jantung Raka berdegup kencang. Ini bukan sekadar peringatan biasa. Ini adalah ancaman yang nyata. Dengan cepat, ia menutup semua gorden dan mematikan lampu, mencoba menenangkan diri di kegelapan. Tapi saat ia menoleh ke layar laptopnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kursornya bergerak sendiri. File-file di dalam komputernya satu persatu terbuka, seolah ada seseorang yang sedang mengaksesnya dari jarak jauh. Kemudian, sebuah kalimat muncul di layar dalam huruf merah besar, kau telah masuk terlalu dalam. Raka terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia buru-buru mencabut kabel internet dan mematikan laptop, tetapi ketakutan itu sudah merayapi seluruh tubuhnya. Seseorang sedang mengawasinya. Tanpa pikir panjang, ia meraih tasnya dan mengeluarkan amplop dari Garuda Hitam. Ia menatap foto-foto Ahok yang ada di dalamnya, lalu membolak-balik beberapa dokumen yang ikut disertakan. Salah satu kertas tertulis jelas, Laksamana, orang yang tahu segalanya, tapi memilih diam. Siapa orang ini? Mengapa ia disebut sebagai kunci dari semua misteri ini? Saat Raka hendak mencari lebih jauh, suara langkah kaki terdengar di luar apartemennya. Bukan satu, tapi beberapa orang. Mereka berhenti tepat di depan pintunya. Raka menahan napas. Ia meraih pisau lipat yang ia simpan di laci, berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Detik demi detik terasa begitu lambat. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. 1 kali, 2 kali, lalu hening. Tidak ada suara orang berbicara, tidak ada panggilan dari luar. Hanya ketukan itu. Raka perlahan melangkah ke depan pintu, mencoba mengintip melalui lubang kecil di tengahnya. Namun yang ia lihat hanyalah lorong kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tapi sebuah amplop lain kini tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, ia membungkuk dan mengambilnya. Hanya ada satu kalimat yang tertulis di dalamnya, jangan cari Laksamana, jika kau masih ingin hidup. Raka mundur perlahan, tubuhnya terasa lemas. Ini bukan lagi sekadar investigasi biasa. Ia kini menjadi target. Seseorang, entah dari pihak mana, tidak ingin kebenaran ini terungkap. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah satu hal yang kini mulai jelas, ia telah memasuki permainan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan, dan taruhannya bukan hanya berita, tapi nyawanya sendiri. Raka tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar, mencoba merangkai setiap petunjuk yang ia dapatkan. Ancaman demi ancaman tidak membuatnya mundur, justru semakin membakar rasa penasarannya. Siapa Laksamana? Mengapa ada pihak yang begitu takut jika ia menemukan orang itu? Ia duduk di depan laptopnya yang kini offline, menyalakan kembali dokumen-dokumen yang telah ia salin ke flash drive. Di antara catatan yang ia temukan, ada satu yang membuatnya merinding, sebuah daftar nama orang-orang yang pernah mencoba membongkar sesuatu tentang Ahok, dan sebagian besar dari mereka menghilang tanpa jejak. Suasana di apartemennya semakin mencekam. Setiap suara dari luar membuatnya gelisah. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu sementara. Ia mengemasi barang-barangnya dengan cepat, menyembunyikan dokumen dan flash drive ke dalam jaketnya. Saat ia membuka pintu, instingnya langsung berteriak. Di ujung koridor, seorang pria berbadan tegap berdiri dengan tangan di dalam saku jasnya. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Pria itu tidak bergerak, tetapi tatapannya mengandung ancaman yang jelas. Tanpa menunggu lebih lama,
Raka berbalik dan menutup pintu lagi, lalu segera menuju balkon belakang apartemennya. Ia tinggal di lantai 5, tidak ada jalan keluar kecuali tangga darurat. Tapi jika ia melewati lorong, ia tahu pria tadi pasti sudah menunggunya. Dengan cepat, ia memutuskan untuk mengambil risiko, memanjat pagar balkon dan turun ke balkon lantai bawah. Dengan napas tertahan, ia berpegangan pada besi yang licin karena embun, menurunkan tubuhnya perlahan. Kakinya hampir mencapai tepian balkon lantai 4 ketika suara keras terdengar dari apartemennya, pintu depan didobrak. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Ia hampir jatuh, tetapi berhasil melompat ke balkon bawah dengan susah payah. Dari dalam apartemennya, ia bisa mendengar suara pria tadi berbicara dengan seseorang melalui radio. Target tidak ada, cari dia di sekitar gedung. Raka tidak bisa tinggal lebih lama. Dengan cepat, ia melompat ke tangga darurat, menuruni anak tangga 2 kali lebih cepat dari biasanya. Saat ia sampai di lantai dasar, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor melaju perlahan di depan gedung. Ia bersembunyi di bayangan sebuah tiang, menunggu mobil itu melewati sebelum akhirnya berlari ke arah gang kecil yang menuju jalan utama. Saat Raka akhirnya berhasil keluar dari area apartemennya dan masuk ke dalam taksi, ia menarik napas dalam. Ini bukan lagi sekadar ancaman di dunia maya atau pesan samar. Ada orang yang benar-benar mengejarnya, mencoba membungkamnya sebelum ia bisa mengungkap sesuatu yang besar. Tapi satu hal yang ia sadari sekarang, Laksamana bukan sekadar nama. Dia adalah kunci segalanya, dan Raka tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengetahui kebenaran, ia harus menemukan orang itu sebelum mereka menemukannya lebih dulu. Taksi yang membawa Raka melaju di jalanan Jakarta yang masih basah oleh hujan. Lampu-lampu kota memantul di aspal, menciptakan bayangan-bayangan samar di jendela mobil. Napasnya masih memburu, tangannya mengepal di atas pangkuan. Ia mencoba berpikir cepat, kemana harus pergi. Siapa yang bisa ia percaya? Ponselnya bergetar lagi, sebuah pesan baru muncul, kami tahu kau di mana. Tidak ada tempat yang aman. Raka mengutuk dalam hati, mereka bisa melacaknya. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya, dan tanpa ragu, membongkar baterainya sebelum melempar perangkat itu keluar jendela ke sungai kecil di pinggir jalan. Sopir taksi melirik melalui kaca spion, tampak curiga. Mas, ada masalah? Tanyanya dengan nada waspada. Raka menggeleng cepat. Enggak, Pak, saya cuma buru-buru. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus bergerak, mencari seseorang yang bisa membantunya sebelum terlambat. Satu-satunya nama yang ada di kepalanya sekarang hanyalah Laksamana. Jika benar orang itu tahu segalanya, maka hanya dia yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengambil flash drive dari saku dalam jaketnya, menggenggamnya erat. Ini satu-satunya bukti yang ia miliki sekarang. Tiba-tiba, dari kaca belakang taksi, Raka melihat sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Mobil hitam tanpa plat yang tadi ia lihat di depan apartemennya kini berada tepat di belakang mereka. Pak, bisa ngebut? Tanya Raka, berusaha tetap tenang. Sopir itu tampak bingung. Loh, kenapa, Mas? Tapi sebelum ia sempat menjawab, mobil hitam itu tiba-tiba mempercepat lajunya dan menyalip dari sebelah kiri, mencoba memotong jalan taksi mereka. Pak, tolong cepat, seru Raka. Sopir taksi akhirnya mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menekan pedal gas dalam-dalam, membuat mobil melesat di antara kendaraan lain di jalan raya. Klakson berbunyi bersahutan, beberapa pengendara motor nyaris tersenggol. Mobil hitam di belakang mereka juga semakin agresif, mencoba mendekat dan memaksa mereka berhenti. Raka menoleh ke belakang dan melihat jendela mobil hitam itu sedikit terbuka. Sekilas, ia melihat seseorang di dalamnya mengangkat sesuatu, senjata. Dak, Pak, nunduk, teriak Raka sambil menekan kepala sopir ke bawah. Sepersekian detik kemudian, suara tembakan terdengar, menembus kaca belakang taksi. Pecahan kaca beterbangan, membuat punggung Raka terasa perih.
Sopir taksi panik, membanting setir ke kanan dan memasuki jalan sempit di kawasan Glodok. Ban berdecit, suara kendaraan yang hampir bertabrakan memenuhi udara. Raka tahu, ini hanya masalah waktu sebelum mereka tertangkap. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan cepat, ia mencari cara untuk melarikan diri, dan menemukan sesuatu yang bisa menjadi penyelamatnya. Di depan, sebuah pasar tradisional masih ramai meskipun sudah larut malam. Tanpa berpikir panjang, Raka membuka pintu dan melompat keluar dari taksi yang masih melaju, lalu berlari ke dalam kerumunan. Ia mendengar mobil hitam itu berhenti mendadak di belakangnya. Suara pintu dibuka, dan langkah kaki yang mulai mengejarnya. Raka tidak menoleh. Ia menerobos kios-kios sempit, berlari sekuat tenaga. Di antara suara pedagang dan pelanggan yang berteriak, hanya satu hal yang ada di pikirannya, ia harus menemukan Laksamana, sebelum peluru lain menemukannya lebih dulu. Raka berlari tanpa henti, menyelinap di antara lorong-lorong sempit pasar yang masih ramai meski malam semakin larut. Keringat membanjiri pelipisnya, napasnya tersengal. Di belakangnya, suara langkah kaki yang berat terus membuntuti, semakin dekat. Ia menoleh sekilas, dua pria berpakaian hitam berlari mengejarnya. Wajah mereka tertutup masker, mata mereka penuh tekad untuk menangkapnya. Raka tak punya pilihan selain terus berlari, berusaha mencari celah untuk melarikan diri. Di tengah kepanikannya, ia melihat sebuah gang kecil di antara deretan kios. Tanpa berpikir panjang, ia menyelinap masuk dan berlari ke arah belakang, berharap bisa keluar ke jalan lain. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Jalan buntu, dinding tinggi menghadang, tak ada celah untuk kabur. Raka mengutuk dalam hati, mencoba mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk bertahan. Di sudut gang, ada tumpukan kayu bekas, tetapi tidak ada yang cukup berat untuk dijadikan senjata. Langkah kaki para pengejarnya semakin dekat. Bayangan mereka kini terlihat di mulut gang. Sudah cukup, nak, suara berat salah satu pria itu menggema. Serahkan apa yang kau miliki, dan kami akan memastikan kau tidak terluka. Raka mundur perlahan, tubuhnya menempel ke dinding. Ia tahu mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia mengepalkan tangannya, bersiap untuk bertarung jika perlu. Tapi sebelum sesuatu terjadi, sebuah suara lain memecah keheningan. Dahulu, orang-orang yang mencari kebenaran selalu dikejar seperti ini. Tapi hanya sedikit yang bertahan. Suara itu datang dari atas. Ketiga pria itu, termasuk Raka, menoleh ke arah sumber suara. Di atas dinding, seorang pria tua berdiri, mengenakan jas hitam panjang. Wajahnya sebagian tertutup bayangan, tetapi tatapan matanya tajam, penuh wibawa. Jika kau ingin hidup, naiklah. Tanpa berpikir panjang, Raka meraih tangan pria itu, yang dengan cekatan menariknya ke atas sebelum para pengejarnya sempat bereaksi. Raka jatuh terduduk di atas atap seng yang dingin, napasnya terengah-engah. Pria tua itu menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada datar, "Aku tahu apa yang kau cari." Ia berbalik, berjalan di atas atap dengan langkah mantap. Raka menelan ludah, lalu bangkit dan mengikutinya. Malam ini, ia mungkin baru saja bertemu dengan orang yang selama ini ia cari, Laksamana. Raka mengikuti pria tua itu melintasi atap-atap bangunan tua di kawasan Glodok. Langkahnya mantap, seolah ia sudah terbiasa berjalan di tempat-tempat seperti ini. Di bawah mereka, para pengejar Raka kebingungan, mencari-cari di gang sempit tanpa hasil. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, tetapi itu bukan karena suhu, melainkan ketegangan yang semakin memuncak. Setelah beberapa menit berjalan dalam diam, pria tua itu berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak terlantar. Ia menoleh ke arah Raka, matanya tajam. "Kau ingin tahu siapa aku?" tanyanya. Raka menelan ludah, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdegup kencang. "Kau Laksamana, bukan?" Pria itu tersenyum samar, lalu mendorong pintu kayu tua yang berderit keras. "Masuklah," katanya. Raka ragu sejenak, tetapi nalurinya mengatakan bahwa inilah satu-satunya jalan menuju kebenaran.
Ia melangkah masuk, dan di dalamnya ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah ruangan penuh dengan dokumen, peta, dan foto-foto yang terpajang di dinding. Beberapa di antaranya menampilkan Ahok di masa muda, bersama orang-orang yang Raka tidak kenal. Namun ada satu foto yang langsung menarik perhatiannya, foto yang menunjukkan Ahok berdiri bersama seorang pria yang wajahnya tampak familiar. "Siapa dia?" tanya Raka sambil menunjuk foto itu. Laksamana menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Itu adalah pria yang seharusnya menjadi saksi utama dalam kasus yang bisa mengguncang negeri ini, sebelum ia menghilang." Raka merasakan bulu kuduknya meremang. "Menghilang? Maksudmu, dibunuh?" Laksamana menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu reyot. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, setelah peristiwa itu, banyak yang berubah. Orang-orang yang terlalu dekat dengan kebenaran, satu persatu menghilang. Raka mulai menyadari betapa besar bahaya yang sedang ia hadapi. Jika benar ada konspirasi besar yang melibatkan Ahok dan orang-orang di sekitarnya, maka apa yang ia lakukan selama ini bukan hanya sekadar investigasi biasa, ini adalah permainan hidup dan mati. Ia mengepalkan tangannya. "Kenapa kau memilih diam selama ini? Jika kau tahu semuanya, kenapa tidak mengungkapnya?" Laksamana menatapnya dengan ekspresi penuh beban. "Karena terkadang, kebenaran bukanlah sesuatu yang ingin didengar oleh dunia. Kau pikir mereka akan membiarkan kebenaran ini terungkap begitu saja?" Hening. Hanya suara jarum jam tua yang berdetak pelan di ruangan itu. Raka menatap pria di depannya, mencoba memahami beratnya beban yang selama ini ia tanggung. Tapi berbeda dengan Laksamana, Raka tidak ingin diam. Ia tidak peduli dengan risiko, tidak peduli dengan ancaman. Satu hal yang ia tahu pasti, ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. "Kalau begitu," katanya mantap, "aku akan mengungkapnya." Laksamana menatapnya dalam diam, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu," katanya pelan, "kau harus siap menghadapi konsekuensinya." Hening menyelimuti ruangan itu setelah kata-kata Laksamana menggantung di udara. Raka menelan ludah, pikirannya berputar cepat. Ia sudah mengetahui terlalu banyak, dan sekarang ia harus memilih mundur dan melupakan semuanya, atau maju dengan segala risikonya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Laksamana bangkit dari kursinya, berjalan ke sebuah lemari tua di sudut ruangan. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka laci tersembunyi dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang tampak sudah tua dan rapuh. "Ini yang selama ini mereka cari," katanya pelan, menyerahkan amplop itu pada Raka. Dengan tangan gemetar, Raka membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang tampak seperti laporan investigasi lama, lengkap dengan foto-foto dan bukti transaksi yang mencurigakan. Beberapa nama besar tertulis di sana, termasuk politisi, pengusaha, dan bahkan aparat penegak hukum. Tapi yang paling mengejutkan Raka adalah satu dokumen yang mencantumkan nama Ahok di bagian atas, dengan judul "Kesaksian yang Dihilangkan". Jantungnya berdegup kencang saat ia membaca lebih dalam. Dokumen itu berisi kesaksian seseorang yang menghilang bertahun-tahun lalu, seseorang yang mengaku mengetahui rahasia terbesar tentang Ahok dan jaringannya. "Tapi, kenapa kau tidak pernah menyerahkan ini ke media atau pihak berwenang?" tanya Raka dengan suara serak. Laksamana menghela napas panjang, matanya menerawang jauh. "Kau pikir ini hanya tentang kebenaran? Ini tentang siapa yang mengendalikan kebenaran," jawabnya dingin. "Mereka yang memiliki kekuatan dapat menentukan mana yang boleh diungkap dan mana yang harus dikubur selamanya. Aku mencoba melawan, tapi setiap orang yang terlibat dalam pencarian ini berakhir menghilang, atau lebih buruk." Raka merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Ia kini benar-benar memahami besarnya konspirasi yang sedang ia hadapi. Tiba-tiba, suara gedoran keras terdengar dari pintu depan. Laksamana langsung bereaksi, menarik Raka ke belakang rak buku besar. "Mereka sudah menemukan kita," bisiknya tegang. Langkah kaki terdengar dari luar, diikuti suara seseorang berbicara melalui radio. "Target di dalam. Jangan biarkan dia lolos." Raka merasakan jantungnya hampir meledak.
Ia menggenggam erat dokumen di tangannya, sadar bahwa ini adalah bukti terakhir yang harus ia lindungi dengan nyawanya. Laksamana menarik napas dalam, lalu menatapnya tajam. Kau harus pergi, lewat pintu belakang, sekarang. Tanpa menunggu lebih lama, Raka berlari menuju pintu belakang yang tersembunyi di balik lemari tua. Ia menoleh sekali lagi, melihat Laksamana yang tetap berdiri di tempatnya, seolah siap menghadapi siapapun yang masuk. Aku akan mengalihkan perhatian mereka, katanya singkat. Jangan berhenti berlari, dan temukan orang yang bisa mempercayaimu. Raka ingin berkata sesuatu, ingin berterima kasih, tapi tak ada waktu. Dengan hati berat, ia berlari keluar ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Laksamana sendirian di ruangan yang kini akan menjadi medan pertempuran. Malam ini, ia sadar bahwa kebenaran bukan hanya sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Raka berlari menembus gelapnya gang sempit di belakang rumah Laksamana. Dadanya naik turun, paru-parunya terasa terbakar, tapi ia tidak berhenti. Di kejauhan, suara pintu depan didobrak, diikuti teriakan dan suara benda jatuh berdebung. Mereka telah masuk. Raka tak berani membayangkan apa yang terjadi pada Laksamana, tapi ia tahu satu hal, ia harus keluar dari sini dengan selamat. Dokumen di tangannya terasa begitu berat, seolah membawa beban rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui. Namun, justru karena itulah ia tidak bisa menyerah. Di ujung gang, ia melihat sebuah pasar malam yang masih ramai, dengan lampu-lampu neon berkelap-kelip. Tanpa berpikir panjang, ia menyelinap masuk ke antara kerumunan, mencoba berbaur. Bau sate dan asap panggangan bercampur dengan suara riuh rendah pedagang yang masih berjualan. Tapi Raka tahu, ia tidak aman di sini. Matanya terus mencari jalan keluar, tapi kemudian ia melihatnya, salah satu pria bertopeng dari gang tadi berdiri di seberang jalan, matanya langsung tertuju pada Raka. Panik, Raka membalikkan badan dan melarikan diri lagi. Ia mendorong orang-orang yang menghalangi jalannya, mendengar teriakan marah di belakangnya. Pria bertopeng itu mulai mengejar. Napas Raka semakin berat, tetapi adrenalin membuatnya terus bergerak. Ia menerobos masuk ke dalam sebuah gang buntu, sial. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat dinding tinggi di depannya. Langkah kaki semakin dekat, ia terpojok. Lalu, dari bayangan, seseorang menariknya ke dalam sebuah pintu besi yang tersembunyi. Sebelum Raka bisa berteriak, sebuah tangan menutup mulutnya. Diam, bisik suara perempuan. Raka menahan napas, jantungnya masih berpacu. Dari celah pintu, ia melihat pria bertopeng itu masuk ke gang, mengedarkan pandangan dengan waspada. Beberapa detik berlalu seperti selamanya. Kemudian, pria itu berbalik dan pergi. Pintu besi itu terbuka perlahan, dan Raka akhirnya bisa melihat siapa yang telah menyelamatkannya. Seorang perempuan berambut pendek dengan tatapan tajam menatapnya. "Kau Raka, kan?" tanyanya. Raka masih terengah-engah, tetapi mengangguk. Perempuan itu menyeringai tipis. "Bagus, aku sudah menunggumu." Raka menatapnya bingung. "Siapa kau?" Perempuan itu menyilangkan tangan. Seseorang yang juga ingin mengungkap kebenaran. Ia menatap dokumen di tangan Raka. "Dan sepertinya kau membawa sesuatu yang bisa mengubah segalanya." Raka menelan ludah. Malam ini, pelariannya belum berakhir. Tapi setidaknya, ia mungkin baru saja menemukan sekutu yang ia butuhkan.